Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Bidayatul Hidayah li Hujjatil Islam Al-Imam Abi Hamid Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Masih pada pembahasan tentang niat dalam menuntut ilmu. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa 'ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami' awliya'illahi shalihin fid dharain. Allahumma amin. Saat ini saya berada di kompleks pembangunan pondok pesantren kita. قال وينبغي لك أن تعلم قبل كل شيء أن الهداية هي ثمرة العلم لها بداية ونهاية. وينبغي لك, dan sangat perlu bagimu, an ta'lama, agar engkau mengetahui, qabla kulli syai', sebelum segala sesuatu, annal hidayata, bahwasanya sesungguhnya hidayah itu hiya thamaratul ilmi, merupakan buah dan hasil daripada ilmu, laha bidayatun wa nihayah, mempunyai permulaan dan juga mempunyai nihayah, akhiran. Maksudnya mempunyai tanda di awal dan mempunyai tanda di akhir. Barang siapa yang pada permulaan melakukan sesuatu, dia melakukannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan penuh kesungguhan, maka bisa dipastikan dia akan mendapatkan apa yang menjadi tujuan dari pelaksanaan perbuatan tersebut. Seperti yang telah dijelaskan oleh Sayyidi Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari radhiyallahu ta'ala an dalam hikam beliau. Beliau berkata, atau kama qala radhiyallahu ta'ala an, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Ay man asyraqat bidayatuhu bil mujahadah asyraqat nihayatuhu bil musyahadah. Barang siapa yang memulai sesuatu dengan himmah yang kuat, kesungguhan yang hebat, maka dia akan sampai kepada tujuan yang bersinar, ya, dengan mendapatkan tujuan dari melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bermusyahadah. Demikian juga dalam perkara-perkara yang lain. Misal kita menuntut ilmu, apabila tujuan kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena untuk mendapatkan pangkat, jawatan, bukan untuk mendapatkan pengakuan, pengiktirafan daripada manusia, maka insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan perjalanan kita menuntut ilmu dan akan menyampaikan kita kepada tujuan daripada menuntut ilmu itu, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan sebenar daripada menuntut ilmu, untuk semakin mengenal Allah Subhanahu, untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, isyarat ini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah berarti ilmu. Ya, ketahuilah berarti seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Dan natijah daripada menuntut ilmu itu adalah la ilaha illallah. Pengetahuan kita yang semakin mendalam dalam rasa jiwa kita bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan. Tidak Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila kita telah sampai kepada maqam ini, maqam musyahadah, fastaghfir li dzambik, maka kita diperintahkan untuk banyak-banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas ketidakmampuan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat musyahadah atau muraqabah yang Allah anugerahkan kepada kita. Ketahuilah bahwa sehebat apapun kita bersyukur kepada Allah, kita tidak akan mampu menunaikan kesyukuran itu dengan sebenar-benar. Karena semakin banyak kita bersyukur, maka hutang kesyukuran pun semakin bertambah. Wa zahirun wa batinun. Mempunyai bidayah, mempunyai nihayah, mempunyai zahir dan batin. Jadi seakan-akan ilmu itu ibarat manusia, mempunyai jasad dan juga mempunyai ruh. Banyak orang yang menuntut ilmu hanya mencari jasad ilmu itu.
ya, tahsilil ma'lumat, hanya mendapatkan informasi saja, maklumat, tidak sampai kepada intisari atau hakikat daripada ilmu itu, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin tawadu karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun seseorang yang hanya mengumpulkan atau menghimpun kulit-kulit daripada ilmu, maka akan nampak, akan kelihatan dari ketidakwujudan sifat tawadu pada dirinya. Seperti yang terjadi pada iblis alaihi laknatullah. Semakin bertambah ilmunya akan tetapi semakin takabur dia, semakin sombong dia, sehingga dengan kesombongan tersebut walaupun dengan ilmu dan amal yang menggunung, maka dia dihempaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan wa kana minal kafirin, menjadi makhluk pertama yang ingkar dan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tak ingin terjadi pada diri kita. Kita tidak ingin hal ini terjadi pada diri kita. Karena betapa ruginya kita bermujahadah, menuntut ilmu, bersusah payah, berpeluh, berkeringat, mengeluarkan biaya yang begitu besar. Kita melakukan safar ke luar negara, ke luar negeri. Tak kenal siang, malam, kita belajar. Akan tetapi pada akhirnya kita tidak mendapatkan apa-apa dari apa yang kita tuntut. Oleh karena itu Al-Imamul Ghazali dalam permulaan kitab ini menjelaskan kepada kita tentang cara dan adab menuntut ilmu, sehingga apa yang menjadi matlamat atau tujuan dari menuntut ilmu itu kita gapai dan kita rasakan dalam jiwa, sehingga boleh atau bisa semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala wusula ila nihayatiha illa ba'da ihkami bidayatiha. Dan seseorang tidak akan mampu untuk sampai kepada penghujung atau sampai kepada kemuncak yang dituju kecuali setelah menyempurnakan bidayahnya. Seperti yang para ulama mengatakan bahwa langkah pertama bukan segala-galanya, akan tetapi langkah pertama inilah yang menentukan langkah terakhir yang akan kita lalui. Tanpa adanya langkah pertama, mustahil kita sampai kepada langkah yang terakhir yang menjadi tujuan kita. Oleh karena itu, kita harus memperbaiki dulu bidayah dari menuntut ilmu ini agar kita sampai kepada nihayah menuntut ilmu ini sesuai dengan apa yang menjadi harapan dan dambaan kita. Wala wusula ila nihayatiha illa ba'da ihkami bidayatiha. ولا عبور على باطنها إلا بعد الوقوف على ظاهرها. Dan seseorang tidak akan mampu untuk melalui atau untuk sampai kepada batinnya, rasa dari ilmu itu, illa ba'dal wuqufi ala zahiriha, kecuali setelah dia menempuh zahir dari ilmu itu. Ilmu ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-ilmul kasbi, ilmu yang diperoleh melalui usaha, upaya menuntut ilmu. Talaqi bersama para ulama, para aulia. Belajar, muzakarah, membaca, mendengar, melihat. Demikian juga dengan menggunakan wasilah-wasilah apapun. Yang di dalamnya terdapat usaha, kasab seorang hamba untuk menggapai ilmu tersebut. Ilmul kasbi, al-ilmul kasbi. Yang kedua adalah al-ilmul wahbi, bukan wahabi ya, al-ilmul wahbi, ilmu wahbi. Itu ilmu yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ba'da ihkami ilmil kasbi. Ba'da ihkamil ilmil kasbi. Setelah seseorang menyempurnakan ilmul kasbi. Ini merupakan ilmu yang Allah hadiahkan kepada seorang hamba setelah menempuh proses yang pertama, yaitu menuntut ilmu atau mencari ilmu jenis yang pertama, al-ilmul kasbi. Isyarat ini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis. Di antara hadis yang menjelaskan tentang pembagian ilmu ini, walaupun istilah yang digunakannya adalah istilah yang digunakan oleh para ulama adalah istilah baru, akan tetapi tunjukannya atau isyaratnya ke arah hadis yang akan saya sebutkan nanti. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kama qala sallallahu alaihi wasallam, dan kalau tidak salah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Man amila bima alim awrasahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang telah diketahuinya, ada pengamalan di situ.
Berarti sebelum kita mengamalkan ada proses mencari ilmu yang akan kita amalkan. Itu mantiknya. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang telah diketahuinya, awrasahullahu ilma ma lam ya'lam, aw warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mewariskan, menganugerahkan kepadanya ilmu yang belum diketahuinya dan tidak akan mampu kita dapati secara kasab, hanya sebatas membuka buku. Demikian juga ya, menelaah atau muzakarah. Akan tetapi ilmu itu adalah hasil dan buah daripada pengamalan daripada jenis ilmu yang pertama. Itulah yang diistilahkan dengan al-ilmul wahbi, hasil ilmu jenis kedua. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menyebutkan dalam ayat penghujung dari ayat yang paling panjang dalam Al-Qur'an, dalam suratul Baqarah yang ada pada juz yang ketiga itu, yang pada awalnya menjelaskan tentang syarat-syarat dan tata cara jual beli dan pinjam meminjam. Pada akhir ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullah wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kamu kepada Allah. Bertakwa dalam ayat ini adalah maksudnya adalah berilmu dan beramal. Berilmu dan beramal itu adalah wasilah untuk sampai kepada takwa, dan setelah itu barulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu jenis yang kedua, wa yu'allimukumullah, yaitu ilmu tentang rasa dalam jiwa, ya, ilmu-ilmu ketuhanan, ilmu ma'rifah. Demikian juga ilmu-ilmu yang memang tidak mampu kita pahami hanya sebatas dengan membaca, mendengar. Demikian juga menelaah buku-buku para ulama. Tetapi ilmu ini akan nampak, akan hadir dalam hati kita setelah kita mengamalkan ilmu kasbi yang telah kita tuntut dengan keikhlasan hati, jiwa, dan juga disertai dengan bimbingan seorang guru yang senantiasa membimbing kita, mendampingi kita, yang senantiasa mengarahkan kita agar kita tidak terjebak oleh musuh-musuh yang senantiasa ingin menggagalkan dan ingin menjatuhkan kita sehingga kita tidak mampu untuk sampai kepada tujuan yang sebenarnya, yaitu mengenal Allah Subhanahu, yang diistilahkan dengan mursyid, guru. Wa ha ana musyirun 'alaika bi bidayatil hidayati litujarriba biha nafsak. Dan inilah saya akan mengisyaratkan, mengajarkan, mengetengahkan alaika kepadamu bibidayatil hidayah, tentang maksud dan makna dari bidayatil hidayah. Tujuannya apa? Litujarriba biha nafsaka, agar kamu mencobanya pada dirimu. Maksudnya agar kamu coba, agar kamu lakukan, agar kamu upayakan. Wa tamtahina biha qalbaka, dan untuk menguji hatimu. Bukan menguji hati orang lain, tapi menguji hati diri kita. Ini yang perlu kita ketahui, bahwa ilmu yang kita dapatkan tujuannya adalah untuk memperbaiki dari diri kita terlebih dahulu. Jangan kita mencari ilmu tujuannya untuk memperbaiki orang lain. Kita tidak perlu memperbaiki orang lain. Yang perlu adalah memperbaiki diri kita. Apabila diri kita telah baik, maka kita tidak perlu memperbaiki orang lain. Orang akan baik melalui diri kita dengan otomatis. Banyak orang yang salah dalam menuntut ilmu. Kalau kita tanya, apa tujuan kamu menuntut ilmu? Saya ingin memperbaiki masyarakat saya yang rusak. Padahal, tanpa kita perbaiki pun masyarakat itu akan baik apabila di dalam masyarakat itu ada contoh, ada uswatun hasanah yang menjadi panutan, yang menjadi contoh, yang menjadi ikutan. Yang menjadi ikutan. Tidak terlalu sibuk memikirkan orang lain tanpa memikirkan kekurangan-kekurangan dan hal-hal yang perlu kita perbaiki pada diri kita. Oleh karena itu baginda Rasulullah SAW bersabda, ibda bima binafsik summa biman ta'ul. Mulailah dari diri kita dulu, baru kepada orang lain yang menjadi tanggung jawab kita. Suatu saat waktu Al-Faqir, saya masih menuntut ilmu di Mesir dulu, bersuhbah dengan murabbi saya, murabbi kami Maulana Syekh Yusuf Al-Hasani radhiyallahu taala. Saya pernah mengadu kepada beliau dalam suatu perjalanan. Pada saat itu beliau mengajak saya berdua untuk mengitari beberapa tempat sambil menikmati udara pada saat itu. Demikian juga sambil membuka ruang untuk bermuzakarah. Beliau bertanya, "Is'al ya Sultan." Ayo bertanya Sultan, apa yang kamu ingin tanyakan?
mungkin saya bisa membantunya. Pertanyaan ini sebenarnya sudah lama berkecamuk dalam minda atau pikiran saya dan cukup mengganggu. Dan pada akhirnya alhamdulillah kesempatan itu tiba dan saya mengutarakan kepada guru saya. Saya mengatakan, "Ya Sayyidi, wahai Tuan Syekh, bagaimana cara merubah masyarakat yang rusak?" Karena saya katakan kepada beliau, masyarakat kami di Indonesia itu adalah masyarakat yang majmuk, plural. Ya, dari sekian banyak suku, ya, adat istiadat, pastilah banyak hal-hal yang akan berbenturan antara satu dengan yang lain. Ditambah lagi dengan kurangnya peran para ulama dalam menyampaikan ilmu yang sahih, ditambah lagi dengan banyaknya pemahaman-pemahaman baru yang tersebar di Indonesia. Kata beliau, "Sultan, kamu jangan terlalu sibuk dengan orang lain. Karena kamu tidak akan mampu untuk memperbaiki orang lain sebelum dirimu benar. Sebelum dirimu baik. Perbaikilah dirimu. Bersihkanlah dirimu. Dan mulailah dari dirimu. Apabila dirimu telah baik, akhlakmu telah benar, maka kamu tidak perlu bersusah-susah mengajak orang lain. Orang yang akan mencari kamu, orang yang akan mencontohi kamu, orang yang akan mencari, mendengar, demikian juga orang yang akan datang untuk mengambil contoh dari sifat-sifatmu." Masya Allah, luar biasa nasihat yang belum pernah saya dengar dari orang manapun, karena memang keterbatasan saya dalam menuntut ilmu. Nasihat itulah yang masih terukir dalam jiwa dan masih terngiang-ngiang di telinga saya, dan itulah yang menyebabkan saya berusaha sebagai manusia yang penuh keterbatasan untuk memulai dari diri sendiri, memperbaiki diri sendiri. Tanpa perlu sibuk untuk memikirkan orang lain saat kita pun sebenarnya masih bermasalah. Karena orang yang sakit, walaupun dia mempunyai keahlian dalam kesehatan, tidak akan mampu untuk mendeteksi dan mengobati orang lain yang sakit. Contoh misalnya, ada seorang dokter. Bisa nggak dokter itu mengobati orang lain atau pasien saat dia sedang sakit? Nggak bisa. Karena apa? Alat perasa atau radar yang ada dalam dirinya pun sedang rusak. Tidak berfungsi dengan baik. Ya, bisa jadi nanti suatu penyakit yang seharusnya diberikan obat tertentu malah dia kasih obat yang lain yang tidak sesuai dengan jenis penyakit itu. Oleh karena itu, kita mulai dari diri kita. Perbaiki diri kita. Dan hal ini banyak diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Di antaranya ya, dalam suratul Baqarah juz yang pertama itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun?" Atamuruna an-nas, apakah ya, layak bagi kamu untuk menyuruh orang lain melakukan kebaikan, ketakwaan? Atamuruna an-nasa bil birri, untuk melakukan kebaikan. Wa tansawna anfusakum, dan kamu melupakan dirimu sendiri, tidak memperbaiki dirimu. Wa antum tatluna al-kitab, walaupun sebenarnya kamu telah membaca isyarat-isyarat itu dalam Al-Qur'an. Kaidah-kaidah dan demikian juga rumus-rumus itu dalam Al-Qur'an. Afala ta'qilun? Apakah kamu tergolong orang yang tidak mempunyai akal yang sehat? Oleh karena itu kita mulai dari diri kita. Memang ada beberapa hadis yang menjelaskan. Di antaranya hadis yang menjelaskan tentang perintah untuk amal ma'ruf nahi munkar. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kama qala sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, wa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka dia mempunyai kewajiban untuk mencegahnya dengan kekuasaannya, bukan dengan memukul. Akan tetapi, yad dalam hadis ini merupakan isyarat kepada kekuasaan. Seorang ayah berkuasa di rumahnya. Seorang kepala desa berkuasa di desanya. Seorang kepala camat berkuasa di kecamatannya. Demikian juga pada tingkatan yang lebih tinggi. Tetapi perlu kita sadari bahwa dalam isyarat perintah untuk amal ma'ruf nahi munkar dalam hadis ini, itu di situ ada tersirat, ya, bahwa ada tersirat pesan untuk memulai dari diri kita sendiri dulu. Atau minimal
setelah kita amal ma'ruf nahi mungkar kepada orang lain, kita melakukannya setelah itu melakukannya pada diri kita sendiri. Kalau kita tidak mampu untuk melakukannya di awal, maka setidaknya kita melakukannya di akhir nanti. Ya. Dari mana kita bisa memahami isyarat secara implisit seperti itu? Dari isyarat-isyarat ayat dan hadis-hadis yang lain yang memerintahkan kita untuk memulai dari diri kita sendiri, setelah itu baru orang lain. Jadi tidak ada tadharub atau kontradiksi antara hadis dan ayat. Semuanya saling melengkapi makna. Ya. Oleh karena itu perlu kita merujuk kepada penafsiran, demikian juga syarahan-syarahan daripada para ulama. Jangan sampai kita tersalah paham, kita mengatakan bahwa hadis ini seakan-akan bertentangan atau bercanggahan dan hadis yang lain, demikian juga bercanggahan dan ayat-ayat yang lain. Maka tidak mungkin itu berlaku dan tidak mungkin terjadi. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan Al-Qur'an tidak akan mungkin untuk kontradiksi dengan ayat-ayat dalam sesama Al-Qur'an, demikian juga kepada hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran." Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Tidakkah mereka mentadaburi Al-Qur'an? Kalau sekiranya seandainya Al-Qur'an itu tidak berasal daripada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan terjadi kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lain. Demikian juga halnya dengan hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidaklah hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan sebagai tibyan, sebagai mubayyin, penjelas dan penafsiran dari Al-Qur'an. Kalau kita mengatakan bahwa ada satu ayat dengan hadis yang bertentangan, seakan-akan kita mengatakan bahwa baginda Rasulullah SAW salah memahami Al-Quran. Dan itu adalah sesuatu yang konyol. Oleh karena itu, kewenangan dalam menjelaskan Al-Quran secara mutlak itu hanya diberikan kepada baginda Rasulullah SAW. Adapun para ulama hanya mampu untuk memahami isyarat-isyarat yang telah dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW untuk memahami secara mendalam isi kandungan dari Al-Quran. Walaupun para ulama tidak akan mungkin mampu untuk langsung menafsirkan Al-Quran tanpa bersandar kepada hadis-hadis baginda Rasulullah SAW juga, dan juga kepada kaedah-kaedah yang telah dibentuk oleh para ulama sebagai rumus dalam memahami isi kandungan Al-Quran berdasarkan kaedah Al-Quran dan kaedah hadis baginda Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Hijr juz yang ke-14, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun." Demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, litubayyina linnas, agar kamu menjelaskannya kepada manusia. Ayat ini kata para ulama merupakan salah satu ayat yang secara terang benderang memberikan pemahaman kepada kita bahwa hak mutlak untuk menafsirkan dan menjelaskan Al-Quran hanya dimiliki oleh baginda Rasulullah SAW. Adapun para ulama, mereka hanya menjelaskan atau menerangkan, menjabarkan kepada kita isyarat-isyarat yang telah ada pada penjelasan baginda Rasulullah SAW, bukan langsung kepada Al-Quran. Fa in sadafat qalbaka ilaiha ma'ilah wa nafsaka biha tawi'ah wa laha qabila fadunaka at-tatallu'a ila an-nihayati wat-taghalghula fi biharil ulum. Dan apabila engkau mendapatkan hatimu cenderung dan sesuai dengan apa yang saya sebutkan, demikian juga nafsumu tunduk dan menerima apapun yang saya akan nasihatkan, fadunaka tatallu'a ila nihaya, maka pada saat itulah kamu berhak fadunaka tatallu'a ila nihayat, maka pada saat itu kamu akan melihat segala hal yang ada yang telah menanti di penghujung sana nanti. An-nihayat, maksudnya di situ kamu akan melihat isyarat-isyarat yang menjadi tujuan dan menjadi panduan hati kamu untuk boleh dekat kepada Allah. Wat-taghalghula fi biharil ulum, dan kamu akan bisa tenggelam. Taghalghul maksudnya tenggelam ke dasar berbagai macam jenis ilmu. Jadi di sini beliau menggunakan biharil ulum. Bihar artinya
lautan ilmu. Karena ilmu ini diibaratkan oleh baginda Rasulullah SAW bagaikan air hujan. Air hujan. Dan penampung dari ilmu itu adalah hati. Jadi hakikatnya ilmu itu telah ada pada diri kita. Karena antara ilmu dengan iman itu bersumber dan berasal dari alam yang sama. Alamnya sama, asalnya sama. Dari apa? Alamul Jabarut namanya. Itu sumber dan asal dari ilmu serta iman. Nah, ketika seseorang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan, maka secara otomatis ilmu itu sebenarnya sudah ada dalam jiwa. Akan tetapi perlu kita gali. Ya, perlu kita gali. Hati ini merupakan biharul ulum, telaga atau lautan ilmu. Yang apabila hati ini kita bersihkan, senantiasa kita gali sumber ilmu yang memang sudah ada pada jiwa kita, maka kita akan mampu tenggelam dalam lautan-lautan atau telaga-telaga ilmu yang ada dalam diri kita. Oleh karena itu, Al-Imam Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Jila'ul Khatir menjelaskan bahwa apabila seseorang kata beliau, apabila seseorang telah mampu menghindarkan diri, menjauhkan diri dari maksiat, telah tenggelam dalam penyesalan atas dosa-dosa yang dilakukannya, demikian juga membentengi dirinya dari godaan dan gangguan syaitan, nafsu, dunia, demikian juga perhatian-perhatian kepada makhluk, dan dia tenggelam dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mampu untuk menghadirkan kembali ilmu yang sebenarnya sudah ada dalam jiwanya. Nah, untuk mampu tenggelam dan mengeruk, menggali sumber ilmu yang memang sudah ada pada diri kita, ini perlu bimbingan dari seorang guru yang telah melalui proses itu. Mereka lah para aulia. Kita harus cari aulia yang akan kita jadikan sebagai mursyid, sebagai guru, sebagai pendamping, sebagai pedoman kita dalam melakukan perjalanan. Kita tidak mampu seorang diri untuk melakukannya. Apabila hal ini telah terjadi, ya, kita lakukan dengan baik syarat-syaratnya, maka kita akan mampu tenggelam di dasar ilmu-ilmu tersebut. Wa in sadafta qalbaka 'inda muwajahatika iyyaha biha musawwifan wa bil 'amali bimuqtadaha mumatilan fa'lam ayyuha at-talib anna nafsaka al-ma'ilata ila talabil ilmi hiya an-nafsul ammaratu bis-su'. Apabila hatimu tidak tunduk, ya, tidak ikut, atau bukan hanya sebatas tidak mengikuti dan tidak tunduk, akan tetapi bertentangan dan ya syarat-syarat yang saya akan sebutkan nanti ini, maka ketahuilah bahwa yang mendorongmu untuk menuntut ilmu itu adalah an-nafsul ammaratu bis-su'. Nafsu ammarah yang senantiasa mengajak manusia untuk melakukan keburukan. Nauzubillah. Ini banyak terjadi pada diri kita. Kita tertipu oleh keinginan kita sendiri. Perlu kita ketahui bahwa dari seluruh musuh-musuh yang telah Allah ciptakan untuk menguji keimanan kita, yang paling hebat dan paling licik adalah nafsu. Karena terkadang nafsu ini secara zahir mengajak kita untuk melakukan ketaatan. Akan tetapi tanpa kita sadari, ternyata di balik ajakan itu, nafsu telah mempersiapkan jebakan-jebakan untuk menjebak kita, dan telah menyiapkan bisikan-bisikan untuk memuji dan menyanjung kita, agar kita tidak menyangka bahwa kita telah terjebak dan telah tertipu oleh nafsu kita sendiri. Terkadang di tengah malam kita dibangunkan oleh nafsu kita. Ayo bangun salat tahajud. Salat tahajud ini sangat mulia. Salat tahajud sangat mulia. Pahalanya luar biasa. Bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa barang siapa yang rajin salat tahajud, maka dia akan mendapatkan satu maqam, derajat kemuliaan yang namanya maqam mahmuda. Dalam suratul Isra juz yang ke-15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak
asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dalam ayat ini kita diperintahkan untuk mencoba bangun salat tahajud sebagai salat sunat yang paling mulia dari seluruh salat sunat. Nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan hadiah yang diperuntukkan, yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah maqaman mahmuda. Maqaman mahmuda ini merupakan derajat kemuliaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul. Nah, kita pun dijanjikan seperti itu. Maka dia akan mengingatkan kita, nafsu ini, ayo bangun agar kamu bisa mendapatkan maqaman mahmuda yang pada awalnya kita malas, ngantuk, dengan adanya iming-iming pahala dan balasan itu kita semangat. Kita ambil air wudhu, kita memasang baju kita dengan rapi karena kita akan bermunajah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melakukan 2 rakaat, kita merasa tidak puas. Kita tambah lagi 2 rakaat. Setelah 4 rakaat, kita pun merasa masih kurang. Kita tambah sampailah pada jumlah rakaat. Ya, 8 rakaat. Setelah itu kita lengkapi dengan witir 3 rakaat. Kita istighfar, munajah, membaca selawat. Demikian juga ibadah-ibadah yang lain. Setelah itu, setelah semuanya rampung dan selesai, maka nafsu itu akan datang kembali. Tujuannya apa? Untuk menghancurkan dan menciptakan rasa putus asa dalam jiwa kita di akhirat. Bagaimana caranya? Gampang saja. Dia datang menggelitik hati dan telinga kita dengan bisikan dan sanjungan yang akan menghancurkan amal ibadah yang telah kita lakukan. Dengan satu bisikan yang sangat ringan, apabila kita respon dengan cara yang salah, maka semuanya akan hancur. Bukan hanya hancur, akan tetapi akan merusakkan jiwa kita. Dan pada saat itu kita merasa bahwa kita telah melakukan kebaikan. Dia akan mengatakan, begitulah. Kamu ini adalah hamba yang paling soleh, yang paling hebat. Coba kamu bayangkan 8 rakaat. Kamu mampu melakukannya. Di saat tetangga-tetangga kamu, kawan-kawan kamu mungkin sedang tidur terlena, mengorok misalnya. Hanya kamu saja yang mampu melaksanakan ibadah ini. Kamu berhak mendapatkan maqaman mahmuda. Kita merasa bangga, kita merasa terpuji, tersanjung, maka ketika itulah dalam tidak sadar apa yang telah kita bina dari ibadah-ibadah yang kita lakukan tadi. Mohon maaf saya campur-campur antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Maka dalam tidak sadar kita telah menghancurkan ibadah yang telah kita lakukan tadi. Dengan susah payah kita bangun. Akan tetapi ternyata telah hancur oleh satu bisikan halus dari nafsu karena kesalahan kita dalam respon. Dan itu banyak terjadi pada diri kita. Akan tetapi terkadang kita tidak merasa dan tidak mengetahui bahwa itu adalah jebakan. Karena apa? Kita tidak mempunyai basirah. Itu kesalahan yang ada pada diri kita. Kita tidak mempunyai basirah. Basirah ini adalah cahaya yang ada dalam jiwa seseorang yang mampu mendeteksi bisikan-bisikan nafsu yang sangat halus. Sehingga dengan basirah ini seseorang mampu menghindari dan juga mengambil jalan lain agar bisa selamat dari bisikan-bisikan nafsu. Kalau diistilahkan dalam Al-Quran, di ayat yang lain, misalnya dalam surah Al-A'raf, juz yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala mengistilahkan dengan furqan. Furqan. Kalau di ayat yang lain dalam surat Hud kalau tidak salah, ya, menggunakan kata basirah. Ana wa manittaba'ani. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu telah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untukmu furqanan, kemampuan untuk membedakan antara hak dan batil. Kemampuan untuk membedakan dan mendeteksi antara bisikan malakiyah, bisikan malaikat dan bisikan nafsu. Yang tidak seorang pun mampu membedakannya kecuali apabila dia telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu cahaya yang diistilahkan oleh Al-Quran dengan cahaya basirah atau cahaya Al-Furqan. Nah, itu yang perlu kita cari. Untuk dapat memiliki cahaya Furqan dan basirah itu kita harus mentransfer ilmu itu dari seorang yang mempunyainya. Tidak bisa hanya sebatas membaca kitab, membaca buku-buku, apalagi terjemahan. Walaupun kita baca ya, satu gudang misalnya, kitab-kitab para ulama yang menjelaskan tentang ilmu itu tidak akan pernah hinggap dan nyangkut dalam hati kita. Karena ilmu itu berada di dalam hati. Maka kita perlu mencari hati yang mempunyai ilmu.
mencari guru, mencari pembimbing. Ulama mengatakan faqidus syai' la yu'ti. Seseorang atau sesuatu yang tidak memiliki sesuatu, maka dia tidak akan bisa memberinya. Dan ilmu ini hanya ada pada hati-hati para aulia. Maka kita perlu mencari, berusaha untuk berjumpa dengan mereka, mengambil dan menadah ilmu itu dari hati mereka, bukan dari kita. Bukan dari kita. Carilah mursyid, carilah guru sebagai pembimbing. Waqad intahadat muti'atan lisyaitani al-la'in. Dan nafsu itu telah bergerak sebagai ungkapan ketaatannya kepada nafsu yang dilaknat. Maksudnya ada kerjasama antara nafsu dan syaitan. Nafsu ini merupakan alat yang digunakan oleh syaitan. Tetapi dalam waktu yang sama, nafsu pun mempunyai kekuatan untuk mandiri, melakukan misi-misinya dalam menjebak, menjerumuskan manusia kepada kemungkaran dan kemaksiatan kepada Allah. Jadi kata Imam Al-Ghazali, musuh kita ini ada 4 macam, 4 jenis. Yang pertama adalah dunia wa ma fiha, dunia dan isinya. Jadi maksud dunia dan isinya yang menjadi musuh kita adalah dunia yang menyebabkan kita lalai dari Allah. Adapun dunia yang menyebabkan kita semakin dekat dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak dianggap sebagai musuh. Contoh misalnya, kita mempunyai mobil atau kereta. Kereta ini kita gunakan untuk pergi sholat berjamaah, pergi bersilaturahim, pergi tadabbur alam, menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di alam semesta. Kita gunakan dengan niat yang baik untuk menolong tetangga dan jiran kita saat membutuhkan, memerlukan pertolongan. Maka dunia yang bersifat yang kelihatan seperti mobil ini, kereta ini, tidak dianggap sebagai musuh. Bahkan dunia seperti inilah yang dianggap sebagai mu'inah, penolong kita untuk semakin dekat dan menjadi jembatan kita untuk semakin dekat kepada Allah. Adapun dunia yang melalaikan, HP kita, misalnya HP yang salah kita gunakan menyebabkan kita lalai, apatah lagi menyebabkan seorang bergelimang dengan dosa-dosa jariah misalnya, menyebarkan berita hoax misalnya, maka dia akan menjadi musuh nyata yang akan senantiasa menggelincirkan dan menjebak hati orang yang memilikinya kepada perkara-perkara yang buruk dan maksiat kepada Allah. Ad-dunya wa ma fiha. Musuh yang kedua adalah asy-syaitan wa atba'uhu. Syaitan dan konco-konconya. Syaitan ini bukan hanya satu orang. Dia mempunyai tim. Mempunyai kelompok-kelompok. Dan tingkat pendidikan syaitan yang menggoda manusia itu akan sesuai dengan tingkat keimanan seseorang dan tingkat keilmuan. Kalau misalnya yang digoda adalah seorang profesor yang mempunyai ilmu pengetahuan agama yang tinggi, maka syaitannya pun tingkatan profesor, bukan syaitan ecek-ecek misalnya. Kalau syaitannya, kalau misalnya manusia yang akan digelincirkan ini mahasiswa misalnya, berarti yang diutus oleh iblis sebagai ketua dari syaitan ini adalah orang syaitan yang statusnya masih sebagai mahasiswa yang masih diajar oleh iblis untuk menjebak dan menjerumuskan manusia ke lembah kehancuran. Demikian juga seterusnya. Tapi apabila syaitan ini berhadapan dengan manusia yang memang sudah bergelimang dengan dosa, maka orang syaitan yang ditugaskan ini istirahat aja. Dia mengatakan, nggak perlulah saya goda. Wong dia lebih hebat dari saya untuk menggoda orang lain. Makanya dibiarkan. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Dan syaitan ini merupakan musuh yang nyata senyata-nyatanya telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Akan tetapi anehnya, mengapa justru kita yang ingin berkawan dan bersahabat dengan syaitan? Dalam surah Fatir Allah Subhanahu wa taala berfirman pada juz yang ke-23. Inna syaitana lakum aduwwun. Sesungguhnya syaitan itu merupakan musuh yang nyata bagi. Fattakhidhuhu aduwwa. Maka jadikanlah dia sebagai musuh. Jangan kita jadikan sebagai kawan dan sahabat. Tapi kebanyakan kita itulah, menjadikannya sebagai sahabat karib. Itu yang kedua. Adapun yang ketiga, at-tabai, kebiasaan-kebiasaan buruk manusia.
Ya, itu juga dianggap sebagai musuh. Mengapa dianggap sebagai musuh? Karena apabila dituruti, diikuti, maka akan menyebabkan seorang lalai dari Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan seorang menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah terlalu banyak makan, terlalu banyak tidur, terlalu banyak ngomong. Itu kan kebiasaan-kebiasaan manusia yang harus dihindari dan dijauhkan. Apabila seorang tidak mampu menghindarkan atau menjauhkan diri dari kebiasaan-kebiasaan buruk itu, maka itu pun akan mampu menjerembabkan seorang ke lembah kehancuran. Dan musuh yang paling dahsyat, yang paling hebat, yang paling licik dari seluruh musuh-musuh kita adalah an-nafsu wa ma tahwa, nafsu dan keinginan. Nafsu ini mempunyai dua jenis senjata untuk mengajak manusia melakukan keburukan. Di antaranya adalah dengan ajakan buruk, dengan tujuan buruk. Ajakannya buruk dan tujuannya pun buruk. Yang kedua adalah ajakannya baik tetapi tujuannya buruk. Itu kehebatan nafsu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dan untuk menghancurkan dan meleburkan seluruh nafsu, seluruh musuh-musuh kita ini, kita tidak mampu seorang diri. Kita perlu bimbingan, pendampingan, dan arahan dari seseorang yang telah pernah melakukan proses yang sama seperti yang akan kita lakukan. Mencari guru mursyid. Tapi guru mursyid ini jangan salah paham. Tidak semua orang yang gunakan sorban, yang pernah belajar di Arab misalnya, yang pegang tongkat, pegang tasbih, itu guru mursyid. Tidak. Ada syarat-syaratnya. Seperti yang telah saya jelaskan berulang-ulang kali. Sengaja penjelasan ini saya ulang kembali karena belakangan ini banyak masyarakat yang tertipu. Banyak orang yang mengaku sebagai guru mursyid, terutama di kampung-kampung. Akan tetapi sebenarnya mereka adalah para penipu yang menggunakan agama untuk mengumpulkan dan mencari dunia. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Oke, dengan singkat saya akan jelaskan tentang 4 syarat seorang guru mursyid. Yang pertama adalah ayyakuna aliman bil kitabi was sunnati ala fahmi ahli sunnati wal jamaah. Seseorang itu adalah seorang yang betul-betul paham secara mendalam isi kandungan Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Aswajib. Itu syarat yang pertama. Ya, secara singkat, dia adalah seorang ulama yang betul-betul faqih, yang betul-betul alim. Apapun yang kita tanya kepada dia tentang syariat, langsung dia jawab. Karena memang ilmunya telah menjadi air dalam otak. Tapi kalau ada orang yang mengatakan, oh tunggu dulu, saya jawab setelah pesan-pesan berikut ini. Ambil laptop dulu atau handset atau HP, cari jawabannya di Google, oh berarti itu bukan ulama. Karena ini maksud ulama adalah seorang yang ilmunya telah mencair di akal. Ilmunya boleh hadir, bisa hadir ya, kapanpun. Makanya seorang ulama yang pernah belajar, yang pernah istilah kita pernah mondok lah, pernah bertalaki, bersemuka, kata orang Malaysia. Ya, bertalaki dengan para ulama. Yang kedua, wa ayyakuna waliyan min awliya illah. Ay wa ayyakuna arifan billah. Dia adalah seorang yang mempunyai kearifan. Seorang wali yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang telah bermakrifah kepada Allah. Seseorang bisa bermakrifah setelah melalui proses suluk. Ya, as-sair ilallah, perjalanan menuju makrifah kepada Allah setelah melalui aral, sudah melalui ujian-ujian jiwa yang sangat berat, dibimbing oleh guru dan mursyid. Untuk mengetahui seorang itu wali atau bukan, gampang sebenarnya. Yang penting kita tahu tanda-tandanya. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwa sungguhnya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala mempunyai beberapa tanda dan ciri. Yang pertama adalah la khawfun alaihim. Tidak pernah merasa gentar dan takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Yang kedua, walahum yahzanun. Tidak pernah merasa sedih dari apapun ya, jenis dunia yang menghindar, hilang, atau orang yang menjauh darinya. Tidak pernah merasa kehilangan. Karena di hatinya senantiasa hadir ya, Allah Subhanahu wa taala. Dalam hati dia, hatinya senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sebagai syaratnya adalah beriman dan bertakwa kepada Allah. Kan gampang. Lihat akhlaknya. Akhlaknya sesuai dengan aturan syariat. Ya, kesabarannya kuat, tawakalnya kepada Allah juga bagus. Nasihati,
tidak mudah berburuk sangka kepada orang lain, demikian juga yang lainnya. Sekejam apapun orang menghina dan mencacinya, dia merasa seakan-akan tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Cacian mampu dibalasnya dengan senyuman. Pujian mampu dikembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dipuji, dia mengembalikan pujian itu kepada Allah, bukan kepada dirinya. Karena dia sadar, dia paham bahwa kemuliaan yang tampil, yang hadir, yang kelihatan pada dirinya itu bukan kemuliaan yang bersumber dari dirinya, akan tetapi itu merupakan pancaran atau biasan cahaya kemuliaan yang dibiaskan, yang dipancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hati. Tidak terhijab oleh apapun. Syarat yang ketiga, wa ayyakuna sahibas sanad al-muttasil ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia mempunyai sanad keilmuan yang seluruhnya bersambung sanadnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui guru-guru, para ulama, para aulia. Dan syarat yang keempat, wa ayyakuna ma'dzunan min 'indi syaikhi 'ala tarbiyah wal irsyad. Dia adalah seorang yang telah mendapatkan izin, pengakuan dari gurunya untuk boleh membimbing dan mengajar orang lain. Apabila 4 syarat ini ada pada diri seseorang, maka dialah yang berhak dan layak untuk dijadikan sebagai mursyid. Itu secara singkat. Adapun penjabarannya itu sebenarnya Allahu Akbar. Seterusnya kata beliau, fayastadrijuka bimakidatihi ila ghamratil halak. Maka dia akan mengistidraj kamu dengan tipu-tipu daya dan makar-makarnya sehingga kamu akan tenggelam dalam kehancuran. Nauzubillah. Syaitan dan nafsu ini adalah dua sahabat yang selalu dan senantiasa bekerja sama dengan baik. Tapi ada perbedaan. Nafsu ini lebih kuat dari syaitan. Syaitan ini gampang aja sebenarnya untuk mengusir syaitan. Dalam Al-Quran kan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kelemahan yang dimiliki oleh syaitan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, "Inna kaida syaitani kana dha'ifa." Sungguhnya tipu daya syaitan itu sangat lemah. Tapi terkadang kita yang menguatkan tipuan itu dengan cara mengikutinya, dengan cara tidak melawannya. Coba misalnya ada orang yang azan, Bilal yang azan, muazin yang sedang azan. Pada saat itu sebenarnya syaitan sedang terbirit-birit, lari, tunggang langgang, terkentut-kentut karena merasa kepanasan oleh suara azan. Akan tetapi setelah itu dia datang lagi. Demikian juga saat kita membaca Al-Quran, syaitan itu merasa terbakar. Akan tetapi datang lagi. Itu kelemahan syaitan. Tapi nafsu ini kita bacakan surah Yasin, kita bacakan 30 juz Al-Quran, dia anteng aja. Malah terkadang saat kita malas membaca Al-Quran, nafsu akan datang mengajak kita untuk membaca Al-Quran, tetapi tujuannya untuk menghancurkan diri kita tanpa kita sadari. Nah, itu bagi orang yang tidak mempunyai basirah, yang tidak mempunyai furqan dalam jiwanya. Yang perlu kita cari adalah basirah dan furqan. Kita cari kepada orang yang mempunyainya, yang mempunyai basirah dan furqan itu, yaitu para aulia, para mursyidin. Wa qasduhu ay yurawwija 'alaika asy-syarra fi ma'radil khairi hatta yulhiqaka bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dan nafsu ini serta syaitan berusaha untuk menjebak dan menipu kamu dengan menyuarakan, mengajakmu untuk melakukan kebaikan dengan suara-suara, mengajak kamu untuk melakukan keburukan dengan suara-suara kebaikan. Kelihatannya baik, tetapi tujuannya buruk. Itu maksudnya. Sehingga kamu tergolong sebagai orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran, bil ahsarina a'mala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, permulaan ayat ini adalah kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala dalam suratul Kahfi juz yang ke-15. Katakanlah wahai kekasihku Muhammad kepada manusia, maukah kalian kami beritahu, kami terangkan kepada kalian tentang orang-orang yang beramal tetapi amalnya merugi. Berarti bukan tanpa amal, amalnya banyak tapi merugi. Siapakah mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya.
Itu orang-orang yang amalnya tersesat ketika dia hidup di dunia. Tersesatnya seperti apa? Tidak sampai kepada tujuan, atau kelihatannya baik tetapi tujuannya buruk. Karena apa? Tipuan syaitan dan nafsu. Ditambah yang lebih parah lagi dari itu, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan mereka menyangka bahwa mereka telah melakukan kebaikan yang baik, kebaikan yang sempurna. Nauzubillah. Inilah golongan-golongan yang tertipu oleh amalnya. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita tergolong sebagai golongan-golongan ini. Agar kita tidak tergolong sebagai golongan seperti ini, maka kita harus mengobati hati kita. Kita harus menciptakan tameng dan benteng yang kuat dalam hati kita agar tidak terpengaruh dan tidak mampu dibisikkan oleh syaitan dan nafsu kita. Itulah cahaya furqan dan basirah yang perlu kita cari dan perlu kita ambil, kita transfer, kita terima dari para awliya. Bukan hanya kepada para ulama, karena ulama adalah seorang yang mempunyai keilmuan. Adapun para awliya adalah seorang yang mempunyai ilmu dan mempunyai cahaya dari ilmu. Wa 'inda dzalika yatlu 'alaika asyaitanu fadlal 'ilmi wa darajatal ulama. Dan setelah itu, ketika itu syaitan akan menceritakan kepadamu tentang kemuliaan ilmu. Demikian juga keagungan derajat para ulama. Wa ma warada fihi minal akhbari wal athar. Demikian juga menjelaskan tentang dalil-dalilnya, baik dari Al-Qur'an maupun hadis-hadis. Demikian juga perkataan-perkataan para ulama. Setelah kita ditipu oleh bisikan-bisikannya, setelah kita diajak untuk melakukan kebaikan dengan tujuan buruk, kita dipuji. Oh, kamu ini tergolong sudah tergolong sebagai seseorang yang masuk dalam kategori yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW. Misalnya al ulama warasatul anbiya, para ulama merupakan pewaris para nabi. Kamu sudah tergolong loh dengan golongan ini. Demikian juga dia akan mengatakan, oh, orang seperti kamu ini akan mendapatkan kemuliaan dan keagungan, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga yang lainnya. Kita kembali lagi ditipu. Setelah kita ditipu, ternyata tidak cukup dengan satu tipuan. Kita ditipu lagi dengan tipuan, ya, melalui tipuan yang pertama. Nauzubillah. Wa yulhika an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan melalaikanmu, membuat kamu lupa dari sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai neraca untuk menimbang sudahkah kita tergolong sebagai seorang yang benar, ya, menuntut ilmu dengan tujuan yang benar, atau mungkin kita masih belum tergolong sebagai orang yang benar, niat benar dalam menuntut ilmu. Ya. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Manizdada ilman walam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'dan." Barang siapa yang ilmunya semakin bertambah, setiap hari semakin bertambah, akan tetapi hidayah dan takwanya tidak semakin bertambah, maka tidaklah bertambah pada dirinya, kecuali semakin yang bertambah adalah semakin jauhnya dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ilmunya semakin bertambah, akan tetapi takwa dan hidayah hatinya tidak semakin bertambah seiring dengan bertambahnya ilmu tersebut, maka itu sebagai tanda bahwa dia semakin dijauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ilmu yang dimiliki. Nah, inilah yang seharusnya menjadi bahan introspeksi diri kita atau muhasabah diri kita, agar kita tidak tergolong sebagai orang-orang yang rugi, orang-orang yang tertipu oleh diri kita sendiri, oleh nafsu kita, demikian juga tertipu oleh ilmu yang kita miliki. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sekian yang bisa kita baca pada hari ini. Bagi para sahabat yang ingin memiliki kitab ini, sebenarnya gratis saja. Ya, para sahabat bisa download di Syekh Google gratis. Yang penting ada pakai datanya lah, ada internet. Ya, tulis di situ Bidayatul Hidayah, ya, PDF, terus bisa download gratis. Ya. Ini matanya, saya menggunakan mata. Adapun Maraqul Ubudiyah yang dikarang oleh Sayyidil Imam Muhammad Nawawi Al-Bantani, sebenarnya saya ada kitab tapi mungkin masih ketinggalan di Jakarta, di rumah keluarga di Jakarta. Untuk sementara itulah yang saya bisa sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing hati kita untuk senantiasa bertakwa, untuk senantiasa taqarrub ila Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan dan menganugerahkan di dalam hati kita furqan dan basirah, sehingga dengan furqan dan basirah ini kita mampu
untuk menghindari diri dari jebakan-jebakan dan tipu daya muslihat dari musuh-musuh kita, dan semoga kita mati dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masuk surga bighairi hisab bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha, dan itu merupakan karunia Allah yang bisa diberikan kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya berusaha dan berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita niatkan untuk keluarga kita, anak-anak dan istri kita. Demikian juga sahabat-sahabat kita dan juga kaum muslimin dan muslimah secara keseluruhan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa bisirril Fatihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ihdinas siratal ladzina an'amta. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini lingkungan pondok pesantren kita, bisa dilihat sedikit. Ini pembangunan tingkat kedua, pembangunan tahap kedua. Doakanlah mudah-mudahan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dikit-dikit tiangnya sudah mulai nongol. Adapun lingkungan enggak bisa di. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.